Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku keluar ya? Nggak Ya, apa-apa di mangga, dalam mangga. aja. Boleh agak apa. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Baiklah anak-anakku, tak kenal maka tak sayang. Tapi Ibu kira kalian sudah kenal dengan Ibu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena mungkin di kelas 7 sudah belajar dengan Ibu ya. Ibu mengajar Al-Quran Kelas hadis 10. dan Kelas 10, Bu. Kelas 10, Bu. Iya. Tahu Ibu juga nih dari Kak ya. Dari kelompok lama kenal. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk berdoa belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Iya. Anak-anak di belajar kelas 11 kelas 1, 2 dan 3. Mungkin di kelas IPS sudah nyampe bab berapa? Bab 2 tentang menghormati orang tua atau sudah mencapai ke menghindari pergaulan bebas? Ya anak-anak, kita akan membahas tentang menghindari hidup menjadi tenang. Seli udah ya. Nah anak-anak, setelah nanti kalian mempelajari materi ini, loadingnya lama. Sinyalnya jelek. Diharapkan kalian dapat membaca Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat. Kalian dapat
lemot sinyalnya. Lemot nak. Iya, Bu. Bentar ya. Lah sambil nunggu PowerPoint muncul ya nak ya. Jadi tujuan dari pembelajaran Quran hadis ini Ibu. lemot. Ada nak. Ada, Bu. Alhamdulillah. Ada, Bu. Udah ada. Ada Bu. Ya alhamdulillah. Ada, Bu. Ada. Udah kelihatan tujuan pembelajarannya udah ya dibaca ya nak. Iya, Bu. Udah, Bu. Nah, jadi kalian dapat membaca, memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32, ayat 2 dan hadis terkait. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan yang tidak baik. Yang pergaulan di luar norma. Pergaulan tanpa norma. Merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku di masyarakat. Pintar. Ya. Jadi pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak terikat, jadi seenaknya, ya. Maka jauhilah pergaulan tersebut. Bagaimanakah cara menghindari pergaulan tersebut? Memperbaiki cara pandang, jujur pada diri sendiri, banyak aktivitas positif, berpikir tentang masa depan, menegakkan aturan hukum, banyak membaca buku motivasi, dan menjaga Jadi nolak, keseimbangan. Bu. Pintar nih, siapa nih? Oktaviana, Bu. Octavia, kelas 11 IPA 2 ya? 1. IPA 1.
Ibu nggak kelihatan di sini. Baiklah, itulah mengenai pergaulan bebas. Coba kalian amati nih. Udah mindalik nih. Amatilah kutipan berita atau peristiwa berikut. Lalu tulislah pesan moral atau komentar kritis yang mengarah kepada menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Coba dilihat, dibaca boleh. Home lifestyle feel good. 9 juta penderita tak menyadari. Melalui kompas.com 01/12/2018 jam 12.45 menayangkan dengan judul HIV atau AIDS telah mencapai 26,9 juta penderita, 20% tak menyadarinya. Juga Bali masuk 5 besar jumlah penderita HIV AIDS tertinggi di India. Nah, ini akibat apa, Nak? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Gaulan bebas, Bu. Zina. Mau dibahin Dalik ya, apalagi Bali. Kita kadang-kadang Waduh, main parah. ke Bali ya. Tapi di sana penderita HIV AIDS-nya. Karena mereka bergaul dengan bebas tanpa aturan. Nah, pengertian pergaulan bebas, coba dilihat. Menurut KBBI, pergaulan merupakan berteman atau bermasyarakat. Bebas sendiri memiliki arti tidak terhalang, tidak terikat aturan. Jadi pergaulan bebas merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku di masyarakat. Itu menurut KBBI. Sedangkan menurut Gunarsa, pergaulan bebas adalah pergaulan yang luas antara pemuda dan pemudi, tidak terlalu menekankan pengelompokan yang kompak antara 2 orang saja, akan tetapi antara banyak muda-mudi. Sedangkan menurut agama, pergaulan bebas adalah proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, sebagaimana tertuang pada Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Itulah, Nak, tadi juga kalian sudah pintar. Pergaulan bebas seperti apa? Nah, kalau kalian pergaulan bebas tanpa aturan, maka pasti kalian akan mengalami, alhamdulillah bukan kalian ya, yang telah melakukan pergaulan bebas, merokok dan penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran dan membuat kerusuhan. Sering menghabiskan waktu di dunia gemerlap, party, clubbing, dan sebagainya. Nah, tentu saja orang-orang yang telah melakukan pergaulan bebas, mereka akan tertular infeksi menularnya seksual, terkena HIV atau AIDS, kehamilan di luar pernikahan, dikucilkan dalam lingkungan sosial. Nah, apa sih penyebabnya sehingga terjadi pergaulan bebas? Kalian bisa baca di sini. Pergaulan bebas dan perbuatan tercela bisa terjadi karena rendahnya taraf pendidikan dalam keluarga. Kadang-kadang orang tua bangga ya kalau anaknya berpacaran. Padahal dengan berpacaran pasti akan mendekati perzinahan ya. Iya, Bu. Kadang bangga, anak saya udah punya pacar. Pacarnya sekalian bangga. Padahal itu adalah karena pendidikan keluarga tidak tahu bagaimana seharusnya bergaul. Kedua, orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya. Orang tuanya sibuk mungkin bekerja sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal. Atau bisa juga anaknya tak tahu diri, ya. Karena mungkin kurangnya pendidikan agama.
Ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman. Contohnya, teman menuntun kita ke arah negatif. Jadi carilah teman yang Baik. Yang baik. ya, teman yang baik, yang bisa dipercaya. Jadi insya Allah pergaulan itu memang sangat rawan, apalagi sekarang dengan ada medsos. Kalau kitanya kurang iman, ya, kurang dalam pendidikan agama, pasti akan mudah terjerumus. Keadaan ekonomi keluarga juga bisa ya mengakibatkan pergaulan bebas. Contohnya anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang rendah membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Belum ada, Bu. Gak ada, Bu. Nggak Belum ada. ada, Bu. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi? Octavia ya. Jadi perbaiki cara pandang kita. Cara pandang. Gimana menurut kalian? Memperbaiki cara pandang. Contohnya? Jadi nolep. Yang bisa, ayo. Jadi nolep. Cara pandang, ayo. Dalika, Sally, menyebut Sally. Berpikir secara berbeda, Bu. Ya, berbeda. Berpikir secara berbeda. Jadi bisa cara pandang ke depan kita. Bagaimana nih kalau kita melakukan pergaulan bebas, apa nih yang terjadi? Ya, apa akibat dari itu bisa ya seperti itu. Ya, terima kasih. Jujur pada diri sendiri, jujur. Apakah kita ini baik atau tidak ya kalau melakukan pergaulan bebas ini, gitu kan? Perbuatan tercela. Jadi jujur, pasti kalau hati kecil kita kan pasti pingin yang terbaik. Ketiga, menanamkan nilai ketimuran, tong kebaratan, ya. Nilai ketimuran apa? Indonesiaan berarti, Bu. Ya, Indonesianya kan manut, ya. Manut dengan berbagai norma ya, norma aturan itu dipakai. Kalau timur kan mereka pergaulan bebas, seenaknya saja bisa dimanapun mereka, tapi beda dengan kita. Ya, kita ini ada aturan, ada normanya, walaupun tidak menanamkan aturan agama Islam. Ya, kalau menurut agama Islam mungkin tidak akan terjadi pergaulan bebas. Keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Banyak beraktivitas secara positif, berpikir tentang masa depan, ya. Nih kalau kita belum bebas, terus hamil dua nikah, aduh kumaha masa depan orang tehnya. Harus kita Pikirkan, Bu. Pikirkan. harus kita pikirkan masa depan kita ini masih panjang, ya. Walaupun misalkan orang lain anak kelas 2 SMA sudah banyak yang punya pasangan hidup ya, pasangan hidup, punya pacar itu kan. Bolehkah berpacaran dalam Islam? Tidak boleh. Bu. Boleh. Jadi dalam Islam itu bolehnya bertaaruf. Iya, Ya. Bu, bertaruh, Bu. Bertaaruf saling Bu, mengenal. taarupan, Bu. Ya, silahkan taarupan kenal. Asal jangan mendekati perzinahan. Zinahan. Kan kita misalkan senang, aku senang nih pada seseorang gadis atau seorang pemuda nih, cukup dalam hati gitu kan. Mencintai dalam diam, Bu. Astagfirullah. Tapi bisa jerawatan. Dirawat. Bu, bener, Bu. Ya udah diam. Ya, Dian tapi tuh, Bu. cukup kita nanti kalau sudah berhasil, sudah menjadi orang. Sekarang orang bukan ya. Orang. Manusia, Jadi manusia, orang Bu, sekarang manusia, kan. Bu. Iya, baru jadi manusia ya, belum jadi orang. Yang jadi orang baru gitu kan diungkapkan. Kalau lihat sinetron mah wah. Tapi kita bisa memilah dan memilih mana yang baik ya. Terus menegakkan aturan hukum, mengurangi menonton TV yang mengandung unsur seksual atau kekerasan, itu dikurangi. Selalu membaca buku yang memberikan motivasi.
berkomunikasi dengan Baik. banyak orang dengan baik, mengadakan sosialisasi. Nah, itulah cara menghindari pergaulan bebas. Bebas. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang pengertian zina. Zina berasal dari kata zono yazni. Zana yazni. Kok jadi jono? Itu Bu, jangan. Zana yazni. Yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, sudah balik. Tapi ikatan pernikahan yang sah tanpa ikatan. Nah, itu zina. Jadi zina itu kalau menurut bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Tahu sesuatu naon? Iya Bu. Ya, Bu, itu kayaknya. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, makan juga kan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu Bu biologi. Menurut bahasa ya. Kalau menurut istilah ya jelas di sini. Jadi zina itu adalah hubungan layaknya suami istri tanpa pernikahan. A'udzubillahi min dzalik ya. Hukum zina, terkait zina semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Haram Bu. Ya, wajib dianggap sebagai keharaman sesuai dengan Quran surat Al-Isra. Al-Isra Bu. ayat 32. Bunyinya apa? Iya. Yang bisa? La taqrabuz zina. Pintar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisa Wasa as-sabila. Asabila. wasa sabila. Artinya Jangan sekali-kali kau mendekati Janganlah zina. mendekati zina sesungguhnya. Suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. iya, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja sudah nggak boleh. Kamu zina, nah, ya. Mendekati zina. Misalkan saling pandang. Kalau memandang sekali, kata Rasulullah, itu dimaafkan. Tapi kalau memandang menerus sampai turunnya ke hati, Aduh. Otin, aduh parah. Aduh, puin lo, Bu. Yang perasaan saya NTA akhirnya kan kalau pandang terus, aduh kok saya teh kok resep jadinya jadi timbul nih di hati itu CINT. Nah itu mendekati zina. Atau saling pegangan tangan, sehingga menimbulkan sesuatu yang ser ke dalam hati teh ya. Nah, sama itu juga mendekati zina. Kecuali kalau dalam permainan misalkan tidak ada rasa apapun, pegangan tangan itu mah tidak menjadi dosa. Tapi kalau ada sesuatu yang tersentuh ke hati teh, aduh, saya teh nyaman jeung si A teh gitu kan. Aduh, aduh, aduh. Deg-deg plus ya. Langsung kesetrum Bu. Itu mendekati zina. Terasa tersetrum tah geus ka pengalaman. Aduh, Fadli, aduh. Iya. Fadli, Apa Bu? Enggak Bu. iya Fadli bagus tuh. Pelajaran Ibu 2 kali punya 100. Alhamdulillah Bu. Dikasih spoiler. Mantap, mantap. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. A'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Kategori zina. Zina ada 2, 1 zina Muhsan. con, 2 zina goer. Biru. Biru muhsan. Ya. Zina mukson yaitu pezina sudah Ya, balik berakal, dan sudah pernah menikah. Maka Bagaimana hukum zina muhson? Hukumnya Hukumnya adalah dirajam sampai mati. sampai Nah, mati. rasain. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah ya, Hingga sampai dada. dada atau leher. Kubur lagi dong Bu. Iya. Tempat untuk melakukan hukuman rajam itu harus di tempat terbuka supaya di era-era dimalu-maluin. Dilihat banyak orang ya, Bu. Ya, dilihat banyak orang. Setelah dikubur,
ya cuma kepalanya saja yang kelihatan, dilempar pakai batu sampai mati. Auzubillahimin dari nah itulah hukum Islam yang diterapkan di Arab Saudi sana. Kalau di Indonesia mah anu zina teh dikawinkeun we mah ke Pak RT-nya. Iya, Bu. Iya, kalau di Indonesia. Iya Bu, benar Bu. Iya. Itu cenah aya nu zina, hayo cenah kawin, mun teh digebugan gitu kan. Ya, Itulah Kawin, Indonesia, kawin, Bu. Benar Jadi banget. gratis, Beda dari yang lain. Indonesia biasa. tambah keenakan ya. Indonesia memang beda. Memang beda, Bu. Memang beda. Ya. Kalau gak dinikahin ditelanjang. Kalau yang sebenarnya, tapi kita perlu tahu ya karena kita umat Muslim, oh seperti ini gitu kan. Yang ada di Al-Quran itu di hadis seperti ini kalau kita zina. Tapi tetap kita akan dihukum seperti yang ada di Al-Quran atau di hadis, ya. Kalau di Indonesia ya nggak diterapkan gitu. Nah itulah. Sekarang zina goyang muson nih buat kalian yang masih muda, masih ganteng, masih cantik. Pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Tapi melakukan zina, maka hukumannya adalah didera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ya. Atau diasingkan, dibuang ke tempat yang jauh. Biasakan sesuai dengan Quran surat apa? An-Nur An-Nur ayat ayat 2. An-Nur ayat 2. Ada yang mau baca silakan An-Nurnya. Dian Bu. Siapa yang mau baca silakan ini suratnya nih. Okta. Okta, Dalika atau Dalika mana Dalika dari suara Dalika ge? Buram, Bu. Hah? Buram. Ya Bu, Ya, Bu, kurang burem. jelas. Nggak ada. Ya. Oh ke sini ada tuh ada ini. Ada yang mau baca? Ya tabu. Ada yang mau baca nggak? Bu aja. Arabnya, Bu. Ya. Ayo siapa Oktavia, Dalika? Padli? Ayo baca surat An-Nur ayat 2. Ada nggak yang mau baca? Baca bareng atau sok silakan. Kan kalau tujuan Quran hadis mah harus bisa baca Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Zaniyatu wa zaniyah. Ini atajal udah. Hukum rofatul Allahul azim. Ya. Nanti mungkin sama gurunya dites ya surat ayat 2 ya. Ya sekarang yang penting bisa dulu bacanya. Jadi artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, itulah hukum bagi zina apa? Goyru muhson, ya.
Nah, dampak negatif dari zina ya, sesuai dengan tadi Quran surat An-Nur ayat 2, Al-Isra ayat 32. Pertama, nasab menjadi tidak jelas. Keturunan ya, keturunan nggak jelas kan? Ya Bu, kasihan anaknya aja nanti. Kasihan anaknya. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi nanti kalau sudah gede, misalkan anaknya perempuan nih, Ya, Bu. walaupun jelas bahwa yang melakukan hamil ibunya itu adalah orang itu, bapaknya gitu kan. Tapi tetap dalam Islam itu dia jangan malu, orang tua jangan malu, misalkan pas nikah udah pakai aja apa walinya itu Penghulunya, harus Bu, ya? malu Kak, wali hakim walinya nanti. Jadi orang tua minta maaf aja kepada anaknya. Ya, nah kalau anaknya jelas suci ya, tidak tahu apa-apa, tapi orang tuanya lah yang bersalah. Jadi nanti begitu anaknya telah dewasa akan ditikahkan, bilang saja bahwa bapak tidak bisa menjadi wali kamu untuk nikah karena tidak sah nikahnya. Nanti jadi kalau egois misalkan bapaknya apa ya ada anak orang anu ini kita misalkan bapak yang menghamil ibu kamu, tetap aja dalam Islam itu tidak bisa. Jadi dia menikah harus wali hakim. Jadi yang wali hakimnya ya yang dari petugas KUA saja, kepala KUA atau ya petugas KUA aja gitu. Jadi itu yang jadi wali hakimnya dan dijelaskan gitu kan kenapa tidak bisa menikahkan, karena walaupun malu ya nggak apa-apa daripada anaknya tidak sah nikahnya ya. Jadi akhirnya mereka zina akhirnya kan. Jadi dijelaskan aja oleh orang tuanya. Kalau anaknya perempuan, kalau anak laki-laki mah udah tidak pakai wali, bebas anak laki-laki mah. Tapi rata-rata dari hasil penjinahan itu banyaknya anaknya perempuan, ya kebanyakan. Ya, Bu, benar. Kasihan perempuan. Iya. Yang ruginya perempuan. Perempuan, makanya siapakah yang wajib saya hormati? Ibumu sampai 3 kali baru bapakmu. Nah itulah nasib perempuan, makanya perempuan itu harus benar-benar menjaga kehormatan. Jangan ngumbar aurat. Ya. Pernah ada seorang laki-laki, dia memperkosa seorang wanita. Begitu dihakimi oleh hakim, kenapa kamu sampai memperkosa wanita ini? Saya mah tidak bersalah, gitu kan? Saya kan lelaki normal. Kalau saya tidak normal, saya salah. Saya laki normal. Dia jalan lenggak-lenggok, pakai baju yang kelihatan anunya, ya biasa rok pendek kayak gininya. Terus baju anu non lekmong, ya lek bolong, iya. Depan lenggak di depan laki-laki, ya pasti ya akan kenapa laki-laki akan tergoda perbuatannya dan mengalir terus. Akhirnya saya nggak salah, dia kata laki tersebut pada hakim, ya hakim, saya kan laki-laki normal, ada ikan menuju saya, ya saya makanlah. Berarti yang menggoda siapa? Dia atau saya? Gitu kan? Dia yang menggoda. Jadi akhirnya laki-laki tersebut dibebaskan. Ya, karena dianggap penggodanya adalah perempuan. Jadi benar harus jaga kehormatan perempuan. Jangan sampai terjadi seperti itu di jalan. Ya. Terus dijauhi, dikucilkan oleh masyarakat. Di orang di Indonesia kadang-kadang cuek ya. Betul. Digosipin. Mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah anak-anakku. Perbuatan zina itu sangat keji. Nah, tadi Quran Al-Isra sudah dibaca oleh ya. Ini juga tadi mendekati sudah ya. Terus sekarang kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini
Secara umum, Quran Surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Nah, itulah jadi dasar hukum bahwa kita tidak boleh bergaul bebas, tidak boleh berzina itu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. ayat 2. Ya. Sekarang hadisnya. Itu dasar hukumnya. Al-Qur'annya, sekarang hadisnya. Hadis tentang larangan mendekati zina. Yang artinya, boleh dibaca artinya? Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersama mahramnya setan. hadis riwayat Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang bersama mahramnya. Karena yang ketiganya adalah setan. Jadi kalau kita berdua-duaan berholwat, ya berdua-duaan di tempat sepi, kayak nate enang jika Romeo dan Julietnya. Iya. Tapi di balik itu pasti banyak sekali godaannya. Makanya di hadis ini kalian tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sepi. Ya, sebab ketiganya adalah setan yang akan terus menggoda. Walaupun kita kuat iman, tapi ari duaan teuing mah tidak ada yang ini, pasti akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan, ya. Karena itu dalam hadis ini kita di dalam berduaan berholwat di tempat yang sepi, ya. Ya. Itulah godaan. Ini sama dengan yang tadi, ya. Bepergian juga kadang-kadang orang tua kadang-kadang anak saya dijemput sama seorang laki-laki yang bukan mahram, asa bangga. Padahal itu teh adalah perbuatan dosa yang mendekati perzinahan. Tapi ya apa dikata kalau kita kurang beriman mah ya begitulah. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perbuatan zina itu? Yaitu menerapkan perilaku mulia. Pertama, menjaga aurat. 5 Ya. Ya, menjaga aurat. Auratnya ditutup, makanya kita harus berhijab, ya. Berhijab dengan berkerudung dengan ini insya Allah. Yang akan iseng juga kepada kita tentunya bukan orang sembarangan, ya. Kalau bisa menjaga aurat. 2, menjaga pandangan seperti tadi di hadis, ya, disebutkan bahwa hai Ali, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, kamu dalam melihat seseorang dalam pandangan pertama itu dimaafkan, pandangan keduanya itu adalah haram katanya. Karena pasti dalam pandangan kedua ditinggali terus, ya, pasti ada sesuatu di dalam hati, ya, sehingga menimbulkan pendekatan pada zina. Ketiga, menjaga kehormatan. Tentu saja menerapkan perilaku mulia, menjaga kehormatan kita supaya kita tidak terinjak-injak, ya, tidak dihina orang, tidak dijauhi orang. Tentu saja kita harus menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Terus meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Ya, kalau ada waktu senggang, ya, pasti kita kamu nanti kemana, atau lihat-lihat video porno atau apa. Lakukan aktivitas yang terbaik. Apa sih yang terbaik? Olahraga kayak atau apalah, ya. Tingkatkan. Apalagi rajin berpuasa gitu, makayungun.
Insya Allah kalau rajin berpuasa akan terhindarlah dari perbuatan-perbuatan yang tidak karuan atau tercela ya. Karena insya Allah kalau rajin puasa kita malas mau keluar, di rumah saja kan. Terus menjaga pergaulan yang sehat, cari teman yang baik, yang seiman, ya. Jangan bergaul dengan sembarang orang. Nah itulah cara menerapkan perilaku mulia supaya terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan tercela. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu, insya Allah. Nah, menjaga aurat nih. Rangkaian yang tadi. Boleh dibacanya, ngarah Ibu teu capek. Baca sendiri sob. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat laki-laki bagian tubuh antara pusar sampai Lutut. lutut, tapi terbaliknya. Yang terjadi sekarang terbalik ya. Malah sekarang banyaknya laki-laki pakai celana panjang, mereka ya pakai kemeja tangan panjang. Malah perempuan ditinggalikeun pusar oge, kebanyakan ketat. Kurang bahan, Bu. Ya, kurang bahan. Itulah. Insya Allah ya, siswa-siswi man kota Cimahi mah teu aya nu kitu. Amin. Ya. Agar aurat perempuan tertutup, maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, termasuk bagian dada. Coba ditiung ari dada, woloh menonjolna katingali. Sengaja busungkan dadamu. Kain kerudung boleh tipis, tidak boleh sempit atau ketat. Dan dapat menyamarkan dan dari pandangan, maka bagian tubuh yang menjadi aurat itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis. Caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai. Ya, lanjut. Menjaga pandangan. Nah, untuk laki-laki nih. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Ya. Ya, namanya juga perempuan. Nah, perempuan disebut nanti naon racun dunia, cenah. Ya, kadang-kadang ya, kalau perempuan itu tidak beriman. Karena bagaimanapun kuatnya seorang laki-laki kalau sudah dirayu oleh perempuan akan meleleh. Ingatkan Nabi Adam dan Siti Hawa? Ya. Nabi Adam ada seorang nabi. Kata Allah, wahai Adam, kamu jangan mendekati pohon kuldi ya, pohon kuldi, buah kuldi. Mendekati saja jangan. Arya karena desakan, jadi setan itu kebanyakan banyak menggoda itu ke perempuan, jadi perempuan mah lemah, sudah tergoda, ya. Jadi terus setan itu, iblis itu menggoda Hawa sampai akhirnya Hawa merengek-rengek kepada Nabi Adam supaya pingin lihat ke dekatnya gitu gimana itu buah gitu kan. Akhirnya mendekati sedekat merengek lagi, ingin dipetik. Wah, udah. Tapi mungkin itu sudah takdir ya. Kalau tidak demikian mungkin tidak ada kita ya di dunia. Iya. Ya, itulah. Jadi hubungannya dengan menjaga pandangan. Jadi laki-laki atau perempuan jangan sampai pandangan kita atau melihat seseorang dengan jadi kalau ada perempuan yang berbusana tidak senonoh ya,
maksudnya tidak pakai jilbab, langsung aja istighfar. Astagfirullahaladzim, bari sambil tangan nanti baru terbuka. Engkau meninggali dan sian dosa. Lagi Bu. Kalau enggak dilihat Bu sayang. Lebar. Malingkan Rezeki pandangan. Bu. Rezeki Bu. Tapi Hadir, Bu. tidak. Iya. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, tadilah janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Kedua. Karena yang pertama dimaafkan, yang selanjutnya tidak. Hadis riwayat Ahmad. Ahmad. Jelas ya, kita harus menjaga pandangan. Ya, Bu. Ya, Bu. Jelas, Bu. Ya, menjaga kehormatan. Orang paling pribadi manusia yang disebut dengan kata kehormatan. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat. Benteng paling berharga, harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ada pada organ tubuh yang paling pribadi. Terkadang organ vital manusia juga disebut dengan Kemaluan. apa? Kemaluan. Maluan. Haluan. Aku foto. Hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir pada bagian tubuh tersebut, ya. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya kelihatan. Ih, ada apa itu? Kelar. Kehilangan akal, Bu. Iya. Ya. Baiklah, lanjut. Sekarang dasar hukum qadab. Apa itu qadab? Nggak tahu. Ya tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Sok aku baca terang. Baca waladina yarmuna muhsanati summa lam yatu bi arba'ati syuhada'a fa'ajlidu. Menuduh orang lain berbuat zina. Fitnah kayak gitu berarti, Bu. Jadi dasar hukum qadab ini dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Maka deralah mereka yang menuduh zina, ya. Misalkan menuduh zina, tahu kisah Jubair bin Awam, Jubair apa sih? Yang dia itu seorang yang alim, dia ahli ibadah. Dia berdosa pada ibunya, ya. Begitu dia lagi sholat sunat, ibunya datang ke rumahnya, ya, mengucapkan salam. Beberapa kali diketuk, tapi Jubair terus sholat. Akhirnya datanglah orang-orang yang tidak senang dengan Jubair karena dia pemuda yang baik, ya. Tapi kalau diajak tidak menuju ke perbuatan tercela, pasti tidak mau. Dia mau beajak bergaul, misalkan main yuk. Enggak, dia enggak mau. Terus saja beribadah. Tapi datanglah seorang wanita, ya, kepada Jubair, menggodanya, dengan berbagai godaan sampai bajunya dilepas semua, ya, siap mau digimanapun, tapi Jubair tetap tidak tergoda. Akhirnya wanita itu putus asa karena barang siapa yang bisa menggoda Jubair, maka akan dikasih uang sebanyak-banyaknya. Wanita itu tertarik, ya. Ayeuna mana wanita penghibur teh apa? VSK, ya. Benernya bisa. 86, Bu. The Police. Ya, PSK. Dia begitu cantik, begitu aduhai. Tapi di depan Jubair tidak ada apa-apanya. Tetap Jubair tidak tergoda. Akhirnya wanita itu, aduh gimana ini, uang sudah masuk. Ternyata Jubair tidak bisa, karena dia yakin dia bisa menggoda Jubair, tapi tidak. Akhirnya dia berzina dengan seorang penggembala kambing. Begitu perutnya sudah besar,
Lalu dia, hai orang-orang sini, nih katanya Jubair ini seorang yang alim. Ternyata dia sudah menghamili saya, gitu kan. Dia telah berzina dengan saya. Akhirnya Jubair didera. Ya. Dilempar dengan batu 100 batu. Hampir mau meninggal, tapi akhirnya aduh, kata Jubair, dosa apa kok saya difitnah sekeji ini, gitu kan. Akhirnya dia ingat, mungkin saya dosa pada ibu, gitu kan. Akhirnya dia minta, sebelum saya meninggal, saya ingin bertemu dengan ibu. Maka aparat di sana langsung ke ibunya, wahai ibu Jubair, Jubair ini terkena fitnah. Ya, dia minta supaya ibu datang memaafkannya. Tadinya ibunya tidak mau karena merasa sakit hati itu. Ya, bilang saja pada orang tua, apalagi kita dalam melakukan sholat, makanya walaupun sholat wajib ya, kita misalkan ada tamu, tetap harus dibuka dulu. Ya, atau kalau kamarnya dekat dengan ini, kita baca begitu di dalam sholatnya ada orang ketuk pintu, langsung baca subhanallah yang keras, supaya orang itu tahu bahwa kita sedang sholat. Jadi sakit hati orang tua itu akhirnya menyebabkan Jubair difitnah. Tapi akhirnya alhamdulillah, karena Jubair ini adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Akhirnya begitu ibunya sudah memaafkan kesalahan Jubair, akhirnya si janin, si bayi yang ada dalam perut wanita tersebut berkata bahwa Jubair bukan ayah saya, katanya, tapi ayah saya adalah seorang penggembala kambing. Nah, itulah pertolongan Allah ya. Jadi kita tidak boleh menuduh berzina seseorang, walaupun itu seorang kok dia selalu berdua-duaan, mungkin berzina. Nah, kita tidak boleh menyangka seseorang berzina tanpa ada saksi. Jadi kalau memang dia berzina harus ada 4 orang saksi, baru bisa dipastikan hukum dera tersebut, ya. Tapi kalau tidak ada saksi, itu tidak berlaku. Nah, itulah dasar Quran surat An-Nur ayat 4. Lanjut ya. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nih. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukum tersebut adalah hukuman bagi dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa zina tersebut. Ini bisa dibatalkan. B. Meyakinkan perihal tersebut, zina tersebut syaratnya harus ada 4 saksi ya. C. Kesaksian 4 orang laki-laki yang ada itu masih memerlukan syarat, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat isi sebenarnya. Ya, dan sebagainya ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Bu. Nah, sekarang kesimpulannya saja. Silakan dibaca kesimpulannya. Kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah larangan mendekati perbuatan zina termasuk hal-hal yang mengantarkan pelakunya. Kemungkinan berbuat zina diantaranya adalah melihat aurat, mendengar hal-hal mengundang hawa nafsu, membicarakan hal-hal yang mengarah zina, bergaul bebas dan khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah ke zina saja diharamkan, apalagi melakukan zina sudah pasti diharamkan. Kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Hukuman bagi pelaku zina perempuan dan laki-laki adalah jika pelakunya adalah orang yang sudah bersuami atau beristri, dengan dirajam, jika belum beristri atau suami dengan dicambuk 100 kali. Larangan bagi penegak hukum untuk belas kasihan dan yang menyebabkan tidak melaksanakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah, sekarang simpulkan. Perwakilan aja 1 orang. Kesimpulan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ayo, siapa? Dengan bahasa kalian. Siapa? Mau siapa? Adli mau? Ya, Bu, boleh, Bu. Ya, boleh.
Ya, Kesimpulan dari Quran surat Al-Isra. kesimpulan Quran Al-Isra, jadi kita itu tidak boleh mendekati zina, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Lalu ada Quran surat An-Nur ayat 2, bagi orang yang sudah beristri atau bersuami melakukan zina, maka akan dilempari batu 100 kali oleh para penduduk tersebut. Ya, seperti itu, Bu. Oh, ya. Ya, jadi kalau Quran surat An-Nur ayat 2 itu adalah jinah mukson dan goer mukson, ya. Nah, sekarang evaluasinya. Mungkin di 11 MIPA sudah 3 udah ya sama kan evaluasinya? Iya. Sedangkan untuk 11 IPS 1 2 3 dan keagamaan boleh ini ditulis ya. Nanti kasihkan ke Bu Pupu ya. Evaluasinya boleh dikasihkan ke Bu Pupu nanti. 1, sebutkan hal-hal yang dapat menjadi pendorong untuk berbuat zina. Atau mau dijawab di sini juga boleh. Tapi waktunya ya udah habis ya. 2, jelaskan pendapat ulama mengenai tafsir Quran surat Al-Isra 32. Tadi udah tafsirnya ya. Ya, Bu. Diceritakan sama Padli. Si kandungan juga udah An-Nur ayat 2 ya. 4, sebutkan perbuatan yang dapat menyebabkan kurang sempurnanya seseorang berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah. 5, jelaskan hukuman bagi pelaku zina berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 2. Tadi ada mukson dan mukson ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan kalian tidak puas ya. Jadi nanti di gelombang yang sama kita kembali lagi. Baiklah, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Engkau ya Allah, dengan segala pujianmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat padamu. Hadis riwayat Hasan. Baiklah anak-anak, terima kasih kepada semua siswa yang telah bergabung di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bye. Terima kasih, Bu. Ya.
Recording in progress.